ピースは実在する。 Halo nakama, selamat datang di Anime Diking. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang epic ini, jangan lupa untuk like video ini ya bosku. Satu like dari kalian adalah energi yang akan membuat Mimin semakin semangat memberikan update terbaru seputar One Piece. Melanjutkan cerita sebelumnya, kali ini kita akan dibawa ke dalam Kastil Aurus, tepatnya di ruang harta rahasia. Disinilah awal mula konflik besar terjadi. Luffy dan kelompoknya yang telah menemukan kunci untuk membebaskan Pangeran Loki justru dihadapkan pada sesuatu yang tak terduga. Dari bayangan muncullah sosok yang sudah lama hilang dari sejarah. Ya, Skopper Gaban dengan sorot mata tajam, ia menantang Luffy. Jika kau ingin kunci ini, ambillah dengan tanganmu sendiri. Tantangan yang tak bisa dihindari, sebuah duel pun tak terelakkan. Tanpa ragu, Luffy langsung melesat dengan Gomu Gomu no Jet Pistol. Tinju itu melesat dengan kecepatan luar biasa. Namun Skopper Gaban menghindarinya dengan begitu mudahnya. Seolah-olah serangan Luffy hanyalah angin lalu bagi legenda hidup ini. Zoro dan Nami hanya bisa terpaku melihat kejadian ini. Namun Skopper Gaban justru tersenyum. Hanya kaptenmu saja yang akan bertarung, bagaimana dengan kalian berdua? Zoro yang melihat Luffy kewalahan hanya tersenyum kecil. Aku rasa kaptenku cukup bisa diandalkan kali ini. Tapi saat itu juga, udara tiba-tiba berubah suasana menjadi begitu menekan. Dalam sekejap, Skopper Gaban mengeluarkan Haoshoku Haki. Gelombang energi itu menyapu ruangan, membuat Zoro, Nami, dan bahkan Luffy terkejut. Mata Luffy membelalak, sementara Zoro menggenggam pedangnya lebih erat. Luffy, jangan remehkan pria tua ini, ucapnya dengan nada serius. Dengan kapak di kedua tangannya yang kini dilapisi Busoshoku Haki, Skopper Gaban bersiap menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Luffy yang sebelumnya meremehkan, kini mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Sementara itu, di sudut lain dunia, di markas besar Angkatan Laut New Marineford, seorang laksamana armada tengah mendapat laporan penting. Ada pergerakan mencurigakan di lautan dunia baru. Vice Admiral Dole melaporkan bahwa beberapa mantan kru Goldie Roger terlihat kembali beraksi. Dan yang paling mencolok, Riley Akainu yang mendengar laporan ini hanya bisa menyipitkan matanya penuh dengan kemarahan. Kenapa mereka muncul kembali? Apa yang mereka rencanakan? Kembali ke Kastil Aurus. Kita kembali ke pertarungan di ruang harta rahasia. Luffy semakin terdesak. Setiap teknik yang ia keluarkan, dari gear second hingga gear fourth, semuanya gagal. Skopper Gaban terlalu tangguh. Bahkan dengan mata terbuka, pria tua ini seolah bisa melihat setiap serangan sebelum dilancarkan. Kenbunshoku Haki tingkat tinggi. Melihat ini, Zoro akhirnya menarik kembali ucapannya. Hei Pak Tua, aku ikut bertarung. Luffy yang mendengar itu langsung menoleh. Oi, aku masih berusaha mengalahkannya. Namun, Zoro hanya menyeringai. Kau terlalu membuang waktu, Kapten. Skopper Gaban kembali mengangkat kapaknya. Kalau begitu, coba saja kalian berdua. Zoro pun melesat dengan tebasan Santoryu terbaiknya, sementara Luffy berusaha menyudutkan Skopper Gaban dari sisi berlawanan. Pertarungan sengit terjadi, tapi di saat yang paling kritis, Skopper Gaban menggunakan Kenbunshoku Hakinya untuk melihat masa depan. Dengan satu gerakan cepat, ia menyerang Zoro dari depan, sementara kapak lainnya ia ayunkan ke samping untuk mengantisipasi serangan Luffy. Dalam sekejap, Zoro terkena serangan telak, darah mengalir dan ia tersungkur ke tanah. Luffy yang melihat sahabatnya terluka, marah besar. Dengan tatapan membara dan tubuh mulai berubah, Luffy akhirnya mengaktifkan mode Nika. Itulah yang mungkin akan terjadi di One Piece chapter 1140, sebuah pertempuran sengit yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bagaimana menurut kalian, nakama? Apakah Luffy bisa mengalahkan Skopper Gaban dalam mode Nika? Ataukah pertarungan ini justru akan berakhir dengan sesuatu yang tak terduga? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan teori dan update terbaru dari Anime Diking. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time, nakama.